الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيا أيها الحافظون جماعة حفظكم الله. Pada hari yang penuh dengan berkah ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman, Islam serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhkan semua larangannya. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Begitu juga Rasulullah telah bersabda, Ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Insyaallah, kalau kita betul-betul termasuk hamba Allah yang bertakwa, maka segala urusan kita pasti akan menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Hadirin jamaah hafizakumullah. Allah telah mengutus junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta dan karunia bagi orang-orang yang beriman. Allah telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling mulianya makhluk ciptaan Allah secara mutlak. Sebagaimana dikatakan oleh beliau Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki dalam kitabnya, Nabiyuna Muhammadun qad ursiya lil 'alamin rahmatan wa hudiyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke semua makhluk sebagai rahmat dan yang paling dimuliakan. Dan juga berkata beliau Imam Al-Bushairi dalam kitab Hudahnya, "Wa nabiyina bi khalqin wa bi khuluqin wa lam yudahu fi 'ilmin wa la karami wa kulluhum min rasulillahi multarisun warfan min al-bahri aw ashfan min al-qiyam." Rasulullah telah mengungguli para nabi dalam budi dan rupa. Tak sanggup mereka menyamai ilmu dan kemuliaannya. Para nabi semua meminta dari dirinya seciduk lautan kemuliaannya dan setitik hujan ilmunya. Hadirin jamaah hafizakumullah, di antara dalil dan bukti bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang mendapatkan gelar dengan sebutan Al-Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna. Yaitu yang pertama, Allah telah mengutus beliau bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi juga Allah telah mengutus beliau kepada semua manusia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas."
dan tidaklah kami utus engkau kecuali bagi semua manusia. Dalam hadis Rasulullah telah bersabda, "Utitu khamsan lam yutahunna ahadun minal anbiya'i qabli, usirtu birru'bi masirata syahrin, wa ju'ilat fi al-ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli, wa hilat bil al-maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli, wa utitu syafa'ata wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khasatan wa bi'ithu ila an-nasi 'amma." Sabda baginda Rasulullah SAW yang maksudnya, saya telah diberi 5 perkara yang tidak Allah berikan kepada para nabi sebelumku, yaitu yang kaki. Yang kedua, telah dijadikan bumi ini sebagai masjid dan tempat yang suci bagiku, maka siapapun dari umatku apabila datang kepadanya waktu sholat, supaya cepat-cepat mengerjakannya. Yang ketiga, telah dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi para nabi sebelumku. Yang keempat, telah diberikan kepadaku syafaat, pertolongan bagi semua manusia. Yang kelima, saya telah diutus untuk semua manusia, sedangkan para nabi sebelumku hanya diutus untuk kaumnya saja. Hadirin yang dirahmati. Lalu yang kedua, dari dalil dan bukti bahwa Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia, Allah telah mengangkat dan mengabadikan nama Rasulullah. Bahkan Allah telah menyertakan nama Rasulullah dengan nama Allah dalam bacaan 2 kalimat syahadat, dalam bacaan tasyahud waktu salat, dan dalam adzan dan iqamah, sebagaimana firman Allah, "Wa rafa'na laka dzikrak," dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Lalu yang ketiga, seseorang dikatakan sudah cinta dan taat kepada Allah, itu tergantung bagaimana cinta dan taatnya kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Fayyuti'ir Rasulah faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia telah taat kepada Allah. Bahkan seseorang tidak dikatakan beriman dan cinta kepada Allah sebelum dia mengikuti baginda Rasulullah dan menjadikannya sebagai figur dan idola yang dinomorsatukan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah saya, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Lalu yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin semua manusia besok di hari kiamat. Manusia mulai dari Nabi Adam dan para nabi yang lain, semuanya berada di bawah bendera Rasulullah SAW. Semuanya menjadi pengikut baginda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra, wa ma min nabiyyin yawma idin Adam, faman siwahu illa tahta liwa'i, wa ana awwalu syafi'in musyafa'in wala fakhra." Dan dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Ana qa'idul mursalin wala fakhra, wa ana khatamun nabiyyin wala fakhra, wa ana awwalu syafi'in wa musyafa'in wala fakhra." Sabda Rasulullah SAW, "Saya adalah panglimanya para rasul, pemimpinnya para rasul, dan ini tidak sombong. Dan saya adalah penutup para rasul, dan ini juga tidak sombong. Dan saya adalah orang yang pertama kali memberi pertolongan kepada semua manusia, dan yang pertama kali mendapatkan pertolongan dari Allah, dan ini juga tidak sombong." Hadirin jamaah rahimahumullah. Dan masih banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang keutamaan dan keistimewaan baginda Rasulullah SAW yang belum kami sebutkan dalam majlis yang mulia ini. Maka dari itu, kita sebagai umatnya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang paling besar, paling agung yang telah diberikan kepada kita sehingga kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Umat yang pertama kali memasuki surga, umat yang sepertiganya akan masuk surga tanpa ada hisab dan azab. Umat yang sepertiganya lagi akan dihisab dengan hisab yang mudah. Umat yang sepertiganya lagi yang datang dengan membawa dosa-dosa yang banyak, tapi Allah mengampuninya karena telah membaca 2 kalimat syahadat sebagaimana dikatakan dalam kitab Tauhid, "Sulusu yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa sulusu ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum fa yuqalu malaikah idhabu wasiruhum wa yaqulun ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum min adh-dhunubi ka'amsal al-jibal ghayra annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu al-haq wa 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa fi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhuluhumul jannata bi rahmati." Hadirin jamaah rahmatullah, yang terakhir, mari kita sama-sama meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerjakan perintah beliau dan menjauhi larangannya, dan dengan memperbanyak membaca sholawat dan memujinya dengan cara membaca dan menghadiri majelis-majelis maulid, sehingga tidak hanya kita cinta kepada Rasulullah, tapi juga Rasulullah mencintai kita. Tidak hanya kita kenal Rasulullah, tapi Rasulullah mengenali kita. Ini saja khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya, yang belum. Yang belum. Halo. Ini satu nih. Iya. Oke,
Bapak-bapak tinggal tahan, monggo. Udah.